Bagaimana kabar Bobi? Alhamdulillah. Silakan dulu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan. Topik, jadi hari ini saya melihat bahwa jadwal pelajaran matematik betul ya? Ya. Untuk hari ini terkait dengan masalah mutu pendidikan, tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama dengan cara pembelajaran. Oleh karena itu maka hari ini insya Allah sesuai dengan rencana yang kemarin yang mungkin sudah saya sampaikan ke topik bahwa kita akan melaksanakan supervisi pendidikan ya. Artinya bahwa guru yang mengajar di sekolah atau di kelas nanti insya Allah akan disupervisi dari mulai awal sampai akhir dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja guru. Bagaimana? Topik siap tak? Siap. Siap. Oke, kalau begitu tentu kalau sudah siap tentu Pak Opik sudah siap dengan perangkat-perangkat pembelajaran ya. Iya, semua siap. RPP-nya ada? Ada. Ini sudah saya susun mulai dari program semester, program tahunan dan kalender pendidikan. Alhamdulillah. Termasuk silabus dan RPP-nya sudah. Mudah-mudahan bisa nanti evaluasi bagaimana apakah mungkin ada perubahan atau penambahan yang tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Iya, memang seharusnya begitu Pak Opik ya. Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan kita di Madrasah Aliyah Bil Albab, tentunya hal ini adalah sudah keniscayaan harus melaksanakan supervisi ya. Coba saya lihat, boleh saya lihat ya? Silakan. Baik, rencana pelaksana pembelajaran M Aliyah Bil Albab ya, atau pelajaran ini materinya apa nih Pak Opik nih? Materinya kebetulan ini bab 3 dari mata pelajaran kelas 10 kebetulan ya. Di mana di bab 3 itu ada fungsi. Kebetulan fungsi itu kita sudah berjalan beberapa pertemuan. Cuman rencana untuk hari ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Coba perlihatkan boleh? Ya. Dan ini komposisi fungsi itu ada di pertemuan Pertemuan keempat ya, ini fungsi. Oke. Menentukan syarat sebuah fungsi, betul ya. Menentukan daerah asal, daerah lawan. Oke, sekarang terkait dengan tujuan pembelajarannya ada nih Pak Opik. Iya. Ya, Tujuan silakan. pembelajaran itu siswa dapat memahami pengertian daripada fungsi komposisi dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus sekali ya. Oke, tujuan udah jelas ya. Oke. Terkait dengan pembelajaran nih Pak Opik, apa yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan oleh Pak Opik? Metode kita ada dua metode, yaitu pendekatan, yaitu dengan scientific learning, dengan metode discovery learning. Jadi ada penemuan sehingga siswa dapat menyimpulkan apa yang nanti kita sampaikan. Jadi siswa diarahkan dulu mulai dari misalkan permasalahan yang ada di lingkungan sehari-hari ataupun di sekolah, sehingga siswa dapat menemukan titik temu daripada pembelajaran yang disampaikan nanti. Oh iya. Baik, bagus sekali. Kemudian, nah agar pembelajaran berhasil baik dan cepat tanggap, kira-kira untuk media pembelajarannya? Ya, kebetulan media yang kita pakai untuk materi fungsi komposisi ini adalah Infocus ya, dan laptop. Materi itu akan kita tampilkan dengan sarana yang ada, yaitu Infocus dan laptop. Baik. Di pembelajaran ini kira-kira ada apa yang disebut dengan student learning center atau biasa saja menggunakan? Ya,
Selain student learning center, kita juga ada ceramah ya, Ceramah. ceramah sehingga pembahasan daripada materi kursi ini kita jelaskan dengan metode ceramah sehingga siswa dapat memahami, mudah-mudahan nanti dapat mengaplikasikan. Oke, kalau gitu ya. Kayaknya untuk sementara cukup ya Popi. Nanti kita langsung ke kelas aja. Siap. Sudah siap ya? Siap. Oke, kalau begitu terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan tujuan daripada pengajaran dan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik sesuai dengan standar waktu yang diinginkan. Amin. Terima kasih. Baik ya, Popi. Kita ke sana. Siap. Kan ke sana semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, sukses selalu, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita berkesempatan untuk mempelajari tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan hari ini. Namun sebelum itu saya akan cek dulu kehadiran siswa di kelas 10. Adi Muhaimin, tidak ada. Amalia Agustin hadir. Ratu Cahya, Elsa Nurlaila, Firda Maulida, Fitri Oktaviani, Iis Afifah, M. Arif, M. Rizky. M. Rizky ada? Baik. Ya. Sebelum kita melanjutkan materi untuk komposisi fungsi pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kita flashback atau kembali mengingat materi sebelumnya, di mana ada materi fungsi dan relasi. Tentunya kalian masih ingat apa pengertian dari fungsi? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Suatu relasi setiap anggota himpunan dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan berikut. Oke, itu adalah pengertian daripada fungsi. Nah, dalam fungsi itu juga ada yang disebut dengan relasi ya. Relasi itu adalah sebuah bagian daripada fungsi, begitu juga dengan fungsi. Dari fungsi itu ada juga materi tentang komposisi fungsi, di mana komposisi fungsi ini adalah bagian dari pembahasan subtema daripada fungsi dan relasi. Fungsi komposisi, kalau dulu materi pelajaran yang sebelumnya kita mengenal penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian sebuah fungsi, ya. Di mana ada dua buah fungsi fx dan fungsi gx itu dijumlahkan, dikurangi, dikali dan dibagi, sehingga dalam operasi fungsi itu kita mengenal selanjutnya adalah komposisi fungsi. Dalam komposisi fungsi ini dia mempunyai pengertian fungsi yang telah tadi disebutkan oleh teman kita, bahwa pengertian dari fungsi adalah suatu relasi, ya, suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tempat satu anggota B, disebut fungsi atau pemetaan dari A ke B. Jadi tidak sah suatu relasi, saya tidak katakan sebuah fungsi, tidak sah atau tidak disebut fungsi suatu relasi manakala semua anggota A itu tidak memiliki anggota di B, atau sebagian anggota A itu tidak memiliki anggota B. Tidak masalah kalau misalkan anggota B itu ada yang tidak mempunyai anggota di A. Yang terpenting adalah setiap atau semua anggota A mempunyai tepat satu anggota
di B, maka relasi tersebut itu bisa dikatakan sebuah fungsi. Dalam sebuah fungsi ada yang disebut dengan notasi fungsi, ya. Notasi fungsi itu artinya cara menulis sebuah fungsi. Notasi itu adalah sebuah penulisan, cara menulis. Suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan dengan huruf kecil, ya. Itu syarat utama cara menulis sebuah fungsi itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Misal F-nya ini adalah huruf kecil, tidak boleh memakai huruf besar. Adalah fungsi dari A ke B, ditulis F A memetakan ke B. Jadi fungsi F di mana anggota A ini dipetakan ke anggota B. Di mana A, kelompok A ini disebut dengan domain. Domain itu apa? Daerah asal. Dan kelompok B itu disebut dengan kodomain atau disebut dengan daerah lawan atau daerah hasil, ya. Jadi sekali lagi, kelompok A disebut dengan domain dan kelompok B disebut dengan kodomain. Daerah asal dengan daerah lawan atau daerah hasil. Selanjutnya dalam komposisi fungsi ada yang disebut dengan rank atau daerah hasil tadi, ya. Jadi daerah hasil atau rank disebut dengan kodomain. Jika F memetakan X, lambang apa ini? Elemen atau anggota, ya. X anggota A ke Y anggota B. Dikatakan Y adalah peta dari X, ya. Y adalah peta hasil, ya, hasil pemetaan dari X. Maka ditulis fungsi X memetakan ke Y atau Y sama dengan Fx, ya. Kalau awalnya adalah F itu adalah X memetakan ke Y, sehingga maka ini juga berlaku dengan Y sama dengan Fx. Dengan himpunan Y adalah anggota B. Ya, tadi dikatakan ini di awal bahwa Y adalah anggota B. Yang merupakan peta dari X anggota A, ya. Yang merupakan peta artinya dia rank atau daerah hasil. Selanjutnya dalam komposisi fungsi ada, saya sudah buatkan diagram Venn dalam bentuk pemetaan, di mana ini merupakan sebuah fungsi, gambaran dari sebuah fungsi, ya. Perhatikan contoh, di mana A anggotanya adalah A, B, C, dan D, ya. Yang B ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti yang di awal kita katakan bahwa fungsi itu setiap anggota A. Berarti kalau yang namanya setiap itu adalah seluruhnya, ya. Seluruhnya anggota A itu dipasangkan tepat satu anggota di B, ya. Dia wajib anggota A itu memiliki pasangan di B, ya. Contohnya ini, A memiliki pasangan 2, B pasangannya ke 3, C ke 4, D ke 5. Maka ini dapat dikatakan menjadi F A memetakan ke B dengan sesuai tanda panahnya ini, di mana A mengarah ke B. Ini artinya pemetaan, ya. Domain adalah A, ya. Domain tadi adalah daerah asal, ya. Di mana daerah asalnya adalah A, B, C, dan D. Itu adalah anggota himpunan A. Kodomain tadi apa? Daerah kawan atau daerah hasil atau juga rank. Ya, ada 3. Ada kodomain, daerah hasil, dan rank, ya. Di mana kodomainnya adalah B, dia mempunyai himpunan B itu anggotanya atau elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ranknya, daerah hasilnya adalah 2, 3, 4, 5. Lalu timbul permasalahan. Kenapa di sini dia 1 tidak mempunyai anggota, tapi dikatakan sebuah fungsi?
nggak masalah. Yang terpenting adalah semua anggota A ini mempunyai anggota di B. Nggak masalah. B ada satu anggota yang tidak mempunyai pasangan di A, nggak masalah. Ya, yang terpenting adalah A mempunyai anggota B. Itu mungkin pemetaan daripada sebuah fungsi. Kira-kira dapat dipahami? Ya, itulah sebuah pengertian daripada fungsi. Nah, komposisi fungsi sekarang. Tadi sebuah fungsi, ya, karena kita sekarang adalah materi intinya komposisi fungsi, karena fungsi kita sudah lewati, hanya mengulas saja tadi. Komposisi dia mempunyai pengertian bahwa penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Ya. Jadi komposisi itu identiknya dengan sebuah gabungan atau campuran. Seperti yang dulu saya gambarkan bahwa komposisi dalam bentuk makanan, ya biasanya kita baca di makanan-makanan ringan ada yang namanya komposisi, ya. Misalkan sukrot itu adalah komposisinya tepung terigu, gula, gitu kan, tapioka, itulah komposisi. Artinya dari berbagai macam bahan makanan itu dicampurkan atau digabungkan sehingga menjadi sebuah komposisi, penggabungan dari beberapa bahan makanan menjadi satu makanan yang namanya sukrot, ya kan? Nah, dalam materi matematika komposisi fungsi pun tidak jauh berbeda. Namun di sini adalah apa yang digabungkan, itu dua fungsi. Fungsi apa saja? Fungsi fx dan fungsi gx, sehingga menghasilkan fungsi komposisi atau nanti ada yang disebut dengan hx. Ya. Jadi fungsi komposisinya nanti adalah yang disebut dengan hx. Nah, itu pengertian daripada fungsi komposisi. Dalam komposisi fungsi, tadi sudah ada gambaran bahwa A dipetakan oleh Fx ke B, ya, B dipetakan oleh Gx ke C, atau X ke Y, Y ke Z. Maka ini berlaku G bundaran F. Nah, ini bukan dibaca dengan O, ya. Dalam komposisi, notasi seperti mirip O ini dibaca dengan gabungan atau bundaran, ya. G bundaran F, ya, di mana fungsi A, fungsi Fx memetakan ke G, ya. G bundaran F. Maka fungsi yang memetakan X anggota A ke Z adalah anggota C. Adalah komposisi fungsi F dan G, ditulis G bundaran Fx. G bundaran Fx itu dapat diselesaikan dengan G digabungkan dengan Fx, ya. Kita lanjutkan sifat komposisi fungsi. Ada 3 sifat, dia tidak mempunyai komutatif, tidak mempunyai sifat komutatif. Komutatif itu adalah F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Jadi hasilnya ketika F dikomposisikan dengan G itu tidak akan sama hasilnya, nilainya atau ranknya itu dengan G bundaran FF. Jadi dia tidak bersifat komutatif, tidak bisa dibulak-balik, gitu, ya. Itu kalau komutatif. Dia bersifat asosiatif. Maksudnya asosiatif itu seperti apa? Nah, contoh ada tiga fungsi. Fungsinya F, G, dan H. F-nya adalah bundaran G, bundaran H. Itu akan menjadi sama F bundaran G dulu baru digabungkan dengan H, ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan cara G bundaran H dulu, atau bisa kita cara dengan F bundaran G dulu. 3 sifat komposisi itu memiliki fungsi identitas, ya, identitas di mana F bundaran identitas atau identitas bundaran F maka hasilnya F. Berarti fungsi identitasnya seperti apa? Nanti kita ke depan ada bagaimana fungsi identitas. Nah, ini contoh yang pertama untuk komposisi fungsi. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah komposisi fungsi? Fx sama dengan 3x dikurangi 1 dan gx-nya adalah 2x pangkat 2 ditambah 5, di mana fungsi f r memetakan ke L,
dan G R mematakan ke R. Tentukan G bundaran Fx, B F bundaran Gx. Jadi ini ada dua fungsi ya, fungsi Fx dan fungsi Gx. Fungsi Fx-nya 3x dikurangi 1 dan fungsi Gx-nya adalah 2x tambah 5. Lalu bagaimana jawabannya? Ini contoh dari jawaban contoh yang pertama untuk komposisi fungsi. Maka jawaban dari G bundaran Fx itu seperti yang saya katakan di awal, bahwa komposisi fungsi itu adalah bukan sebuah perkalian, tapi penggabungan dan bukan juga penjumlahan. Ya. G bundaran Fx sama dengan G Fx, maka menjadi G 3x ditambah 1. Yang berwarna hijau ini ya adalah fungsi daripada Fx. Ya. Dan Fx itu kan nilainya adalah 3x tambah dikurangi 1. Sehingga awalnya dia jadi Gx, ini kan Gx, di mana x-nya adalah Fx dan Fx-nya adalah 3x dikurangi 1, maka Gx-nya itu adalah 2x pangkat 2 tambah 5. Maka 3x dikurangi 1 pangkat 2, ya, karena x-nya pangkat 2 nih. X-nya adalah fungsi Fx ditambah 5. Kita kuadratkan dulu. Hasil daripada 3x dikurangi 1 adalah 3x dikurangi 1 pangkat 2 adalah 9x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 1. Bagaimana caranya? Nah, lihat, 3x dikurangi 1 pangkat 2 itu adalah sama dengan 3x dikurangi 1 kali 3x dikurangi 1. Ini kita kalikan, ini kan faktornya ya, faktor daripada ini. 3x kali 3x itu adalah 9x pangkat 2. 3x kali min 1 min 3x. Ya. Min 1 kali 3x adalah min 3x. Min 1 kali min 1, min kali min plus ya 1. Hasilnya adalah 9x pangkat 2 min 3x min 3x jadi min 6x plus 1. Itu hasil daripada ini ya, faktor daripada 3x dikurangi 1 adalah 9x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 1. Sekarang kita kalikan, 2 kali 9 adalah 18 ya, pangkat x pangkat 2 nya. 2 kali min 6x adalah min 12x. 2 kali 1 adalah 2 tambah 5. Ini karena tidak ada lawannya, ini juga tidak ada lawannya, kita turunkan saja. 18x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 7. 7 dari mana? 2 ditambah 5. Jadi hasil komposisi di mana fungsi G bundaran F atau fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F adalah 18x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 7. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh yang pertama bagian poin A. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan. Baik, sambil nanti kita lanjutkan untuk materi contoh yang B. Ya, F bundaran G. Tadi di awal adalah G bundaran F. Sekarang bagaimana F bundaran G? Ya, kita untuk membuktikan apakah nanti fungsi tersebut bersifat komutatif atau tidak. Nah, di mana F bundaran G-nya ini ya menjadi F Gx. F Gx, Gx-nya adalah tadi 2x tambah 5 ini. 2x tambah 5, 2x pangkat 2 tambah 5. Nilai dari Gx ya. Kalau diganti dulu nilai Gx-nya dengan ini. Nah, sekarang kita ganti lagi nilai Fx-nya. Fx-nya adalah 3x dikurangi 1, maka 3x-nya adalah nilai Gx ya, kurangi 1. Dikalikan 3 kali 2 x pangkat 2 adalah 6x pangkat 2. 3 kali 5 adalah 15 min 1. Ini adalah hasil daripada F bundaran Gx ya.
tadi hasilnya ini dan F bundaran G-nya ya 6x pangkat 2 tambah 14. Di awal kita sudah hitung tadi G bundaran F 18x pangkat 2 dikurangi 12x tambah 7. Ini jelas berbeda ya. Hasil dari F bundaran G dengan G bundaran F jelas berbeda. Maka kesimpulannya bahwa G bundaran Fs itu tidak sama dengan, ya, ada tanda sama dengan dicoret, itu dibacanya adalah tidak sama dengan F bundaran G, maka tidak bersifat homotalis. Jadi tidak sama. Kalau dua buah fungsi dikomposisikan, dimulak-balik F dulu baru G dulu, itu tidak sama dikomposisikan antara G bundaran F. Hasilnya jelas berbeda, jauh ya. Ini mah F bundaran G hasilnya segini, G bundaran F-nya adalah beda, maka tidak bersifat homotalis. Penjelasan di awal kita sudah bahas rumit tentang contoh mengenai bagaimana cara mengkomposisikan dua buah fungsi antara F dan G atau G dengan F, ya. Namun sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mungkin dari adik-adik atau dari laki-laki atau perempuan ada yang kurang jelas, silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Pak, Sebutkan namanya dulu, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Elsa Nuril Eka. Ya. Saya mau bertanya kalau misalkan kan ini F dikomposisikan dengan G, Ya. apakah bisa F dikomposisikan dengan F lagi atau G dikomposisikan dengan G lagi? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Di awal kita sudah mempelajari tadi adalah F bundaran G atau F dikomposisikan dengan G. Ada pertanyaan bahwa bagaimana ataukah bisa dua buah fungsi di mana fungsi itu sama, ya, di mana F bundaran F atau G bundaran G, apakah bisa disebut sebuah komposisi fungsi juga? Jawabannya adalah bisa disebut dengan sebuah komposisi, walaupun komposisinya digabungkan dengan fungsi yang sama. Contoh di mana F bundaran F, ya, F bundaran F ini juga sama, masih bisa disebut dengan fungsi komposisi, ya, atau G komposisi G. Nah, ini juga sama, masih bisa dikatakan sebuah fungsi. Lalu bagaimana bentuknya? Misal kita ambil contoh yang sudah ada, fx-nya adalah 3x dikurangi 1. Lalu bagaimana misalkan yang C? Nah, itu kan sampai B, ya. Yang C F komposisi F atau F bundaran F, ya. Ini bagaimana penjelasannya atau hasilnya atau range-nya? Maka ini fungsi F. Nah, fx-nya kita ambil, ya. Nah, jadi F dengan fx lagi. Istilahnya jeruk makan jeruk nih. Jadi F fungsi F dengan komposisi F lagi. Gitu. Ini jelas bisa, maka F fx-nya kita masukkan tadi adalah berapa? 3x dikurangi 1. 3x dikurangi 1. Maka masukin lagi fungsi F fx-nya 3, x-nya adalah ganti dengan fx. Berarti 3x dikurangi 1. Ulangi lagi 1. Nah, gitu ya. Ini 3 kali 3 jadi 9x. 3 kali min 1 min, jadi min 1. Hasilnya adalah 9x min 4. Jadi jelas bahwa F komposisi F dia mempunyai rank atau mempunyai daerah hasil atau jadi terbukti bahwa dua buah fungsi yang sama bisa dikomposisikan. Ibaratnya ya bahan yang sama bisa digabungkan, gitu ya. Bisa digabungkan. Itu pengaplikasian daripada sebuah
komposisi fungsi, di mana fungsinya adalah fungsi fx dan fungsi gx. Singkat. Itulah tadi penjelasan mengenai komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Kesimpulan daripada materi hari ini adalah di mana fungsi mempunyai pengertian sebuah relasi himpunan A dan himpunan B. Setiap himpunan A dipasangkan tepat satu anggota di himpunan B. Dan komposisi tersebut adalah sebuah relasi digabungkan antara dua fungsi, antara fungsi fx dan fungsi gx. Nah, ini untuk sekedar latihan. Coba kalian jawab, tulis dulu silahkan, nanti jawab dan dikumpulkan. Pertama adalah tentukan domain dari rank fungsi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x. Yang kedua adalah diberikan fungsi f 1,4, 23, 32, 45, 51 dan f bundaran g sama dengan 1, 2, 25, 34, 41, 53. Tentukan fungsi g-nya. Ya, itu fungsi g-nya. Mana yang disebut dengan fungsi g-nya? Diketahui fungsi fx 2x, gx-nya adalah x pangkat 2 dikurangi 1, hx adalah 2 pangkat n. Maka hx pangkat 2 pangkat n itu jadi berapa? Yang keempat, jika fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 2, g bundaran fx sama dengan berapa? Yang kelima, bila fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1 dan gx sama dengan 4x tambah 5, maka f bundaran gx-nya berapa? Itu mungkin hanya 5 nomor untuk sekedar latihan. Silahkan dijawab masing-masing. Berapakah nanti jawabannya? Kita akan periksa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi barusan dapat dipahami, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya nanti dikumpulkan, nanti kita periksa. Terima kasih atas perhatian untuk siswa-siswi kelas 10. Tetap sehat, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah selesai pembelajaran di kelas 10, menjelaskan tentang komposisi fungsi. Kemudian Bapak sudah menyaksikan bagaimana proses pembelajaran dengan siswa. Namun dalam hal ini mungkin saya minta saran dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi, baik itu evaluasi ataupun ada kekurangan, ya, mohon disampaikan itu sebagai nanti bahan evaluasi untuk saya. Terima kasih. Jadi tadi sudah saya mendengar langsung bagaimana Taufik sebagai pengampu mata pelajaran matematik menjelaskan begitu gamblang, begitu jelas kepada siswa terkait dengan pembelajaran fungsi, ya, sesuai dengan jadwal pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu, saya mungkin ada beberapa catatan terkait dengan masalah pembelajaran yang disampaikan tadi. Jadi yang pertama adalah dari dari pendahuluan persepsi, di mana Pak Opik tadi sudah mulai dengan absen, tetapi ada kekurangan bahwa ketika menyampaikan hal itu tidak sama-sama memulai pembelajaran dengan pembacaan doa, ya. Ini perlu karena bagaimanapun walaupun di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 aspek spiritual itu tidak dicantumkan untuk pembelajaran umum, tetapi sebagai masyarakat religius dan karena kita adalah di madrasah, tentunya hal ini adalah sangat penting buat kita. Yang pertama adalah ketika masuk
itu mesti kita pendahuluan dengan doa, dengan pembacaan basmalah atau apa saja. Yang kedua, pada akhir pembelajaran juga tentu harus diakhiri dengan doa juga. Karena bagaimanapun sekali lagi bahwa kita ini adalah di madrasah aliyah ya. Kemudian terkait dengan pembelajaran cukup jelas, menguasai materi yang disampaikan, hanya untuk feedback timbal balik daripada tanggapan siswa. Ini entah karena mungkin baru pertama kali kita melaksanakan supervisi atau bagaimana, kelihatannya bahwa kurang ada timbal balik ya dari siswa masih kepada guru. Bagaimana pembelajaran itu sesungguhnya harus berbasis juga kepada siswa ya. Yang saya sampaikan tadi yang disebut dengan student center learning ya, artinya berbasis kepada siswa juga. Artinya bagaimana siswa juga bisa hidup, apakah dengan menggunakan misalnya metode diskusi atau maju ke depan atau bagaimana. Nah, ini adalah penting untuk dilakukan ya. Yang kedua, bahwa pembelajaran sekarang itu mengacu kepada pembelajaran yang menggembirakan dan menyenangkan. Ini tentunya hal ini perlu juga walau bagaimanapun supaya kelihatan bahwa kelas itu menjadi hidup. Jadi anak tidak tegang, apalagi pelajaran matematik ya. Saya percaya betul bahwa tidak sedikit orang yang nervous ketika memasuki pembelajaran matematik ya. Nah, matematik ini pelajaran yang ditakuti oleh siswa. Tetapi bagaimana seorang guru bisa memberikan nuansa yang baru, bagaimana matematik itu bisa disenangi. Matematik itu justru menyenangkan ya. Nah, ini tidak fobia terhadap matematik. Nah, itulah insya Allah nanti ke depan hal ini kita bisa ubah sehingga matematik ini sebuah pelajaran yang bisa disenangi oleh siswa ya. Dan terkait dengan evaluasi tadi sudah ada evaluasinya. Saya pikir ini adalah sudah cukup ya. Misalnya mungkin beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh Taufik sebagai guru mata ya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan begitu gamblang, walaupun saya memang bukan berbasis daripada sains atau matematik, tapi sesungguhnya matematik ini sangat luar biasa. Terutama adalah karena matematik ini adalah sesuatu yang pasti ya, pasti, dan mudah-mudahan anak-anak kita senang dengan pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih informasi tadi pembelajaran tadi. Insya Allah apa yang nanti Bapak sampaikan tadi itu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk perkalinya saya untuk menjadi pendidikan digital lebih bermutu. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk saran dan evaluasinya. Mohon maaf bila ada suatu pembelajaran yang kurang memuaskan. Sama-sama.